Hai teman bincang, ke Kelapa Gading tak lupa membeli bakmi. Kembali lagi di Bincang Akademi, bincang santai bahas pajak, bisa Bapak. Nah, teman bincang sekalian, pada episode sebelumnya kita telah saksikan nih penjelasan dari Kak Wulan Clara terkait bagaimana suatu biaya promosi ini dapat diperkurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Salah satunya adalah terkait daftar nominatif. Karena sebagaimana disampaikan oleh Kak Wulan, kalau misalkan kita tidak menyampaikan daftar nominatif nih, bisa memicu atau menimbulkan suatu sengketa pajak. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas nih terkait sengketa pajak terkait biaya promosi dan tetap bersama Kak Wulan Clara. Hai Kak Wulan Clara. Halo Icat. Hai Kak, jadi ini kan di episode sebelumnya kita membahas terkait bagaimana suatu biaya itu dapat diperkurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Kita termasuk juga administrasi di belakangnya, karena kalau nggak dipenuhi bisa muncul sengketa pajak. Nah, sebenarnya mau ngomongin sih Kak, sebenarnya apakah biaya promosi ini juga menjadi salah satu objek atau sengketa pajak gitu Kak di pengadilan atau di... Iya, kalau misalkan biaya promosi sendiri itu sering banget ya maksudnya timbul jadi sengketa gitu kan oleh DJP gitu, oleh Fiskus gitu. Jadi ya maksudnya gampangnya dia ngelihat dari apakah kita pertama nih secara substansinya dulu nih, apakah biaya yang kita keluarkan ini benar biaya promosi atau enggak gitu kan. Jadi kan yang di episode sebelumnya kan sudah disampaikan ya yang definisi biaya promosi apa kayak itu, terus bentuk biaya promosi itu apa saja gitu. Jadi lihat dulu nih substansinya. Kalau misalkan substansinya itu bukan biaya promosi, nah itu pertama itu bisa dijadiin dispute gitu kan. Nah yang kedua terkait administratifnya. Jadi banyak wajib pajak yang tidak melampirkan daftar nominatif. Jadi kan sebagaimana yang diatur di pasal 6 1 PMK 2 2010 itu kan wajib pajak wajib untuk membuat daftar nominatif kan dan dilampirkan di SPT PPh Badan gitu. Tapi pada kenyataannya di fakta di lapangan tuh banyak sih wajib pajak yang dia nggak buat daftar nominatif atau dia buat tapi nggak lengkap isinya kayak gitu. Mungkin ada kendala dia susah untuk dapat nomor NPWP si transaksi atau ya apapun lah ya ininya gitu kan kendalanya. Nah itu juga tetap dijadikan satu temuan sengketa oleh Fiskus gitu. Jadi ya banyak sih gitu kasus-kasus di lapangan gitu ya terkait biaya promosi ini. Jadi yang harusnya tadi sebelumnya mereka kurangkan dari penghasilan bruto, jadi disengketakan menjadi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kayak gitu. Jadi ketika suatu biaya promosi ini tidak memenuhi syarat administratif dan juga substansinya begitu ya, kayak ini muncul suatu koreksi fiskal positif yang malah jadi kena pajak begitu ya kayak biayanya. Betul. Nah berarti Kak, isu sengketanya ini mulai dari isu substansi, isu daftar nominatif, dan ada isu apa lagi nggak Kak terkait biaya promosi ini? Kebanyakan sih itu aja sih, Itu maksudnya aja, terkait substansinya, karena di pasal yang substansi ini karena diatur di pasal 3 PMK 2 tahun 2010 itu dibilang bahwa atas pemberian imbalan atau upah yang diberikan kepada suatu pihak gitu, tapi tidak berhubungan dengan kegiatan promosi, nah itu bukan dianggap sebagai biaya promosi kayak gitu kan. Jadi nanti dilihat nih, ini yang kita keluarkan biayanya itu biaya promosi atau enggak gitu kan. Cuman ya nanti pada saat penyelesaian di di pajak gitu, saat pemeriksaan atau keberatan atau sampai banding ya kita lihat lagi nih, ini biaya walaupun misalkan pun bukan biaya promosi, ini biaya berhubungan dengan kegiatan usaha atau enggak gitu, biaya 3M atau enggak. Kalau sepanjang dia biaya 3M ya harusnya kan bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto kan. Nah itu nanti panjang ya argumentasinya kayak gitu kan. Walaupun misalkan bukan biaya promosi nih, tapi kita
bisa membuktikan nggak kalau biaya itu adalah biaya 3M kayak gitu. Nah, terus yang kedua ya itu masalah daftar nominatif sih, yang kebanyakan tuh yang nggak dilampirkan atau dilampirkan tapi nggak lengkap gitu. Berarti syaratnya ada 3 ya kurang lebih. Kayak pertama biaya promosi tersebut sebagai biaya 3M, Iya, terus biaya tersebut memenuhi substansi biaya promosi, dan juga tadi daftar normatifnya diisi secara lengkap gitu ya Kak iya. ya. Nah, lalu Kak, ketika suatu timbul sengketa pajak begitu ya terkait biaya promosi, bagaimana sih Kak strategi penyelesaiannya ataupun juga pencegahannya deh? Ya, jadi kalau misalkan kita ada sengketa pajak ya terkait biaya promosi ini, ya untuk penyelesaiannya sih pertama ya pasti kita misalkan nih sengketanya itu apa dulu nih, misalkan terkait substansinya. Tadi misalkan pas DJP ngelihat ini bukan biaya promosi nih gitu kan, ini biaya yang lain lah gitu kan. Sumbangan gitu ya. Sumbangan misalkan kayak gitu ya. Tapi kita lihat dulu nih untuk pembuktiannya. Kita harus bisa membuktikan bahwa biaya itu kalau misalkan memang ini biaya promosi menurut wajib pajak ya, kita harus bisa membuktikan bahwa biaya itu benar-benar dikeluarkan untuk kegiatan promosi produk gitu kan. Gimana cara pembuktiannya? Ya cara pembuktiannya kita lihat dulu nih, ini tujuan pengeluarannya untuk apa? Untuk mengenalkan produk itu, terus untuk menganjurkan pada pihak-pihak untuk memakai produk yang kita produksi gitu kan. Terus kemudian atau enggak yang kedua tujuannya yaitu kan kita untuk meningkatkan penjualan, untuk mempertahankan penjualan kita. Terus bentuk pengeluarannya kayak gimana gitu kan. Oh, kita pakai sponsorship gitu. Atau enggak kita ngadain pameran. Nah, itu kan bisa kita buktikan juga kayak gitu. Dan yang terakhir itu bukti-bukti pendukungnya. Bukti-bukti pendukungnya seperti kalau misalnya untuk ini ya memperkuat argumen kita yang sebelumnya ya kayak invoice-nya kayak gitu kan. Di invoice ada tuh deskripsi biaya pengeluaran terkait apa, terus kemudian bukti pembayarannya mungkin bisa terlihat juga lawan transaksi kita itu siapa. Kalau misalkan media iklan ya harusnya benar dong gitu kan, kita emang menggunakan jasa periklanan dari media tersebut gitu. Terus habis itu mungkin ada kayak foto-foto pas kita ngadain promosi, atau mungkin ada list daftar tamu yang hadir siapa atau enggak apa kayak gitu-gitu sih. Jadinya itu sih yang harus kita punya dulu nih. Kalau misalkan memang kita yakin kalau itu adalah biaya promosi. Tapi kalau kita emang kenyataan faktanya itu bukan biaya promosi, misalkan contohnya itu sumbangan kayak gitu kan, ya kita lihat dulu sumbangannya itu yang seperti apa ya gitu kan. Itu sumbangan dalam maksudnya emang untuk dalam rangka membantu korban bencana, atau sumbangan untuk olahraga, atau sumbangan untuk pendidikan yang bisa dibebankan sebagai pengurang penghasil dikurangkan dari penghasilan bruto, ya harusnya bisa dibebankan juga sih gitu. Harusnya bisalah untuk mempertahankan posisi kita gitu. Nah, itu kan secara yang substansinya ya, maksudnya masalah di substansinya. Kalau untuk yang administratifnya, nah itu kita sih biasanya kan karena ini kan yang sedang sengketa sekarang ini kan tahun 2022 ke belakang. Itu kan sebelum Undang-Undang HPP berlaku ya, maksudnya Undang HPP kemudian PP 55 berlaku gitu kan, 2021 ke belakang lah ya gitu. Nah, itu sih kita biasanya menggunakan wajib pajak ya. Kalau yang saya lihat itu dia menggunakan ketentuan penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Di situ kan diatur bahwa besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, peraturan Menteri Keuangan saat itu berlaku di Undang-Undang PPH tahun nomor 36 tahun 2008 itu adalah PMK 2 tahun 2010 itu ya. Nah, itu kita kan ngelihatnya dia bilangnya yang didelegasikan itu hanya terkait aturan besarnya biaya promosi. Jadi
yang kita lihat, oh ya udah yang kita pakai yang di PMK itu harusnya yang terkait besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan. Tapi kalau ada tambahan pasal 6 terkait administratifnya, itu kan sebenarnya udah bukan suatu cakupan yang didelegasikan dari si Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 tadi gitu. Sampai ini Cipta Kerja juga sih Kak ya, itu penjelasannya tetap dipertahankan begitu. Iya, nah itu kan jadinya kan kayak harusnya ini tuh tambahan kewajiban aja sih dari Menteri Keuangan gitu kan misalkan. Tapi di undang-undang tuh sebenarnya dibilang untuk diatur di PMK itu ya hanya besarannya biaya promosi yang dapat dikurangkannya saja gitu kan. Jadinya ya itu sih kita lihat ke situ, dan juga yang paling utama yang kita buktikan yaitu substansi pengeluaran biaya promosi itu apakah benar-benar biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha atau tidak gitu kan. Karena kan balik lagi dong kan, kalau di pasal 6 itu kan harusnya ya biaya yang kalau misalnya sepanjang dia biaya dikeluarkan untuk mendapatkan, memelihara, menagih penghasilan gitu yang berkaitan dengan kegiatan usaha harusnya bisa dibebankan dong, terlepas secara administratif dia memenuhi atau enggak, kayak gitu sih. Jadi ya kalau misalkan saya riset di beberapa putusan pengadilan pajak itu tuh ya untuk kasus-kasus seperti ini tuh terkait tidak melampirkan daftar nominatif itu ada sih beberapa hakim yang mengabulkan permohonan banding wajib pajak. Jadi hakim ini melihat secara substansinya, walaupun dia tidak melampirkan daftar nominatif, tapi secara substansinya itu biaya terkait 3M, ya harusnya bisa dibebankan. Tapi ada beberapa hakim yang lain dan kebanyakan hakim dia emang saklek ke PMK 2 itu. Ya udah, kalau karena PMK 2 udah mengatur kalau misalnya nggak melampirkan daftar nominatif itu tidak dapat dikurangkan, jadinya ya kalau dia nggak melampirkan tetap nggak bisa dikurangkan, jadi menolak permohonan banding wajib pajak. Jadi ya emang di pengadilan pajak sendiri pun beda-beda ya pertimbangan hakim gitu. Betul. Jadi memang dari wajib pajak ini sedari awal gitu ya Kak ya, pada tahun pajak yang bersangkutan tuh udah mulai menyiapkan dokumentasi terkait penyelenggaraan biaya promosi, kayak tadi misalkan invoice, foto, dan kalau misalkan ada daftar tamu ketika biaya promosi gitu ya Kak ya. Karena tadi untuk menunjukkan substansi dari biaya promosi sebagai biaya 3M dan juga sebagai biaya promosi gitu ya. Meskipun juga harus didukung juga nih untuk antisipasinya terkait administrasi di PMK 2 tahun 2010 untuk menyiapkan daftar nominatif gitu ya Kak ya. Nah, kalau sengketanya nih Kak, daftar nominatif ini apakah harus benar-benar lengkap atau bagaimana sih Kak? Iya, kalau untuk kelengkapan juga tuh. Jadi selain sengketa wajib pajak tidak melaporkan daftar nominatif di SPT, tidak melampirkannya, dan ada juga nih dia udah lampirin tapi nggak lengkap gitu. Nah itu juga jadi dispute tuh, jadi sengketa, dan itu nggak jarang sengketanya tuh sampai ke pengadilan gitu, sampai banding sana karena banyak, maksudnya besar gitu, nilai sengketanya tuh besar gitu kan. Jadi itu sampai banding, dan beberapa putusan pengadilan pajak pun tetap menolak karena emang mereka ya udah kalau misalkan sepanjang nggak diisi secara lengkap ya itu tidak dapat dikurangkan. Tapi ya pasti kan hakim juga ada pertimbangannya ya. Kalau misalkan nih contoh ternyata kalau misalkan nih MPWP-nya sulit, emang udah dibuktikan oleh wajib pajak bahwa kami kesulitan mendapatkan MPWP misalkan kayak gitu, atau enggak kami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang seharusnya itu, dan kalau dimasukkan gitu ya, kalau misalkan memang hakim melihatnya ya udah mungkin ada kesulitan atau apa, ya itu harusnya bisa ya dimenangkan gitu. Cuman kalau misalkan menurut hakim harusnya nggak sulit deh, harusnya bisa deh diisi semua gitu kan. Nah itu ya nggak ada ini sih, maksudnya nggak ada ya hakim tetap mempertahankan lah koreksinya si DJP gitu. Jadi menolak permohonan banding dari wajib pajak. Jadi ya untuk amannya sih dibuat daftarnya dan
isi dengan lengkap gitu. Jadi mumpung tahun pajak 2022 ini masih ada waktu untuk persiapan SPT tahunan PP Badannya, ada baiknya wajib pajak sekarang ngecek lagi ya, nge-review apakah daftar nominatifnya ini udah lengkap atau masih ada beberapa isian yang harusnya dilengkapin ya kayak gitu. Nah, begitu teman bincang pembahasan kita kali ini terkait sengketa pajak mengenai biaya promosi bersama Kak Ulan Clara. Kak Ulan, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya yang dibagikan kepada teman bincang. Nah, teman bincang sekalian bisa juga nih menyaksikan berbagai video bincang akademi lainnya secara spesial hanya di YouTube channel DTC Indonesia. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Nah, sampai jumpa pada bincang akademi selanjutnya. Bincang santai bahas pajak bisa Bapak. Terima kasih Kak Bulan. Iya, makasih ya.